Nah, Luqman itu oleh Allah diberi rizki berupa apa? Ilmu. Bondone mboten kathah, wajahe mboten ganteng, ya, bukan tokoh, tetapi Allah beri rizki berupa apa? Ilmu. Termasuk ilmu bagaimana mendidik anak. Wah, ini juga ternyata ilmu yang luar biasa. Ini rezeki kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam hari ini kembali dimudahkan hadir di majelis ilmu. Salah satu rezeki kalau disadari bahwa tanda Allah menginginkan kita jadi orang baik itu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa dikehendaki banyak kebaikan dalam dirinya, Allah akan mudahkan ilmu agama. Makanya salah satu nikmat tentunya adalah manakala Allah mudahkan kita belajar ilmu agama. Malam hari ini temanya tadabbur surat Luqman. Luqman, ada Pak Luqman? Ada ya? Lakone berarti malam ini. Baik, ini kisah tentang pendidikan seorang bapak untuk anaknya, ya. Istimewa Pak Luqman ini, ya, bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan jadi judul surat dalam Al-Quran. Kalau ada surat Nuh, surat Ibrahim, ya, surat Hud, surat Yunus, surat Yusuf, karena beliau-beliau ini adalah nabi, rasul, ya. Tapi ini ada yang bukan nabi, bukan rasul, tapi istimewa bapak ini, namanya Luqman. Siapa Luqman? Luqman ini disebutkan oleh ahli tafsir Habasyun. Habasyi itu orang Ethiopia, ya. Orang Ethiopia itu identik dengan hitam, apalagi keriting. Keriting itu tanda apa, Pak? Tanda ngayelan nggak? Enggak ya? Enggak ya. Jadi tidak boleh kita mencirikan dengan fisik, karena nggak bisa ngarani ya, Pak. Nek ngarani boleh itu mesti nggak ada yang pengen sing elek itu nggak ada. Nek bisa ya tinggi, dhuwur, ganteng, gagah, lahirnya di Mekah gitu, sampai Ka'bah sisan. Ya, tiap hari bisa tawaf itu. Nek boleh milih, makanya kita ini pasti apapun yang Allah berikan yang terbaik, karena ada ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam tafsir fi ahsani surah, dalam sebaik-baik wujud penciptaan. Ya, itu manusia pasti lebih baik dari hewan, lebih baik dari malaikat, karena diciptakan sudah kondisinya terbaik, diberi akal sehat, diberi hawa nafsu, maka itu kenikmatan tersendiri. Kalau hewan itu nggak punya akal, dia hanya punya nafsu. Malaikat tidak punya nafsu, hanya punya akal. Maka manusia kalau akal sehatnya dikalahkan oleh hawa nafsunya, dia lebih buruk daripada binatang. Dan kalau manusia hawa nafsunya bisa ditundukkan oleh akal sehatnya, dia lebih baik daripada malaikat. Nah, ini makanya ahsani taqwim itu sempurna penciptaannya, ya. Jadi mboten usah ngandel nek jare menungso kok saka kethek terus tegak niku. Nah, dados jenengan sekarang ini ndak. Jadi sejak pertama Adam ya sudah ganteng begitu, Nabi Adam itu sudah sempurna, ya. Jadi nggak ada teori napa niku, evolusi itu nggak ada, ya. Luqman ini Habasyi, Pak, dari Ethiopia, hitam, legam, tapi masya Allah, Allah berikan rizki berupa al-hikmah. Nanti kita bacakan apa itu hikmah. Langsung menuju ayat yang ada Luqmannya, ya, ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah
Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad ataina, dan sungguh telah kami berikan Luqmana, kepada Luqman. Apa yang diberikan oleh Allah? Al-hikmata, hikmah. Apa itu hikmah? Al-hikmah, apa itu al-hikmah? Kalau dalam tafsir, walihada fusirat al-hikmatu. Fusirat al-hikmatu, hikmah itu ditafsirkan oleh para ulama al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka zikirnya Nabi setiap pagi apa Pak? Saya sering ingatkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Hikmah itu adalah ilmu manfaat. Itu hikmah ya. Itu definisi pertama. Yang kedua, al-hikmah itu adalah wal amalus shalih. Jadi tidak hanya dapat ilmu, tapi dimudahkan mengamalkan ilmunya. Niki nek cara wong Jawa iki Luqman iku nek ngajari anaknya mboten jarkoni. Saged ngujar napa ngajar mboten saged ngelakoni. Nah, niku nek Luqman mboten ngoten. Sebab napa? Gadah hikmah. Hikmah itu al ilmu an-nafi' wal amalus shalih. Nggih gadah ilmune, nggih saged ngelakoni. Wah, ini luar biasa ini. Yang pertama Allah sampaikan walaqad ataina Luqmanal hikmata. Kami telah berikan rizki kepada Luqman. Rizki itu hikmah. Ini jadi ini menggambarkan juga kepada Bapak Ibu semua bahwa rizki itu tidak harus uang. Nah, Pak, rizki itu banyak, Pak. Kalau Ibnu Abbas menyampaikan rizki ada berapa? 7 atau 8 saya lupa indikatornya. 1, al-azwaj as-salihah. Rezeki pertama itu pasangan yang soleh dan solehah. Rezeki mboten? Rezeki mboten Pak? Angsal garwa solehah. Ibu-ibu angsal garwa soleh rezeki mboten? Rezeki nggih? Niki insyaallah Pak, nek garwane jenengan niku solehah Pak, jenengan maringi pinten mawon cekap napa kurang? Ya? Insya Allah cekap Pak. Niki istri solehah itu penyejuk mata bagi suami. Makanya doanya suami kan begini, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan untuk hamba pasangan yang menyejukkan mata. Nah, tanda menyejukkan mata niku nek diperintah manut, nek diceluk moro, nek ditinggal lunga ngetotake. Nek ditinggal lunga jaga kehormatan diri dan keluarganya. Ini tanda solehah Pak, 3 ini ya. Jenengan nek pun rumaos garwane pun anut nggih niku mboten nate nyelekit kalih sing jaler, ditinggal jenengan nggih aman nggih, nyaman, yakin, percaya sama yang di rumah, itu berarti sudah jadi penyejuk mata. Itu rezeki pertama kata Ibnu Abbas, al-azwaj as-salihah. Ibu-ibu nggih ngaten, gadah suami yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab itu disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Ini suami yang bertanggung jawab itu tugas pertamanya jaga dirimu wahai suami, dan jaga keluargamu dari api neraka. Itu kalau suami tanggung jawab. Jadi Masya Allah, lelaki itu tanggung jawabnya 2. 1 membenahi diri kita sendiri, yang kedua membenahi keluarga kita. Maka harus banyak bekalnya. Ini rezeki pertama, al-azwaj as-solehah, pasangan yang soleh atau solehah. Yang kedua, rezeki kedua kata Ibnu Abbas, al-aulad al-abror.
Napa abror niku Pak? Anak-anak yang baik. Baik niki berarti soleh, solehah niki rezeki. Lari niku rezeki napa beban? Lari jenengan ini nek dahar nunut jenengan napa pun dijatah kalih pangeran Gusti Allah. Ya. Kewanen nek jenengan ngomong ya, anak ini nunut wong tuwa nih kewanen. Allah yang berfirman, nahnu narzukuka wa iyahum. Kata Allah ini, aku yang ngasih rezeki kamu dan anakmu. Nah, berarti nggak ada anak nunut wong tua rezekine mboten nonton. Maka betul nek wong Jawa riyen ya, anak niku betul rezeki piyambak-piyambak Pak. Nah ini makanya rezeki anak itu Masya Allah, anak yang soleh dan soleh itu rezeki. Itu Masya Allah, itu nanti yang dibanggakan jenengan itu. Makanya rezeki anak itu bisa saja bangga dunia. Surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu kekayaan, wal banuna anak-anak kita, zinatul hayatid dunya itu perhiasan dunia Pak, kebanggaan Pak. Tiang niku nek saged nggih sogeh larene wakeh pinter kabeh niku. Nah nek purune ngoten niku. Nggih donya isine ngoten niku Pak. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kadang wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Donya nggih isine ngoten niku, pamer bondo, pamer anak-anak. Ah niku donya isine ngoten niku. Ya. Makanya kalau hanya membanggakan di dunia, Allah sampaikan wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Tapi simpanan yang baik artinya apa? Lare sing saged ndongokne jenengan, nek jenengan pun mboten nonton niku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, niku sing dados membanggakan jenengan. Niki rezeki betul, rezeki dunia dan akhirat. Nah, dados kedua rezeki. Yang ketiga termasuk rezeki ini kan apa? Al-bi'ah as-sholihah. Angsal tonggo ingkang soleh sae. Tonggo sae rezeki mboten Pak? Tonggo elek rezekine elek. Ya. Tetangga itu rezeki Pak, Masya Allah itu. Makanya dinasihati kita al-jaru qobladar ya. Jenengan badhe manggen niku sawang tonggone sakderenge milih omahe. Nah itu perintahnya ya. Jadi jangan wah ini dijual rumah murah harga miring ya. Tonggone jebule nyolongan ngingu asu ya. Wis pokoknya negatif ini nggak bagus ya. Makanya tetangga yang baik itu Masya Allah rezeki Pak. Jenengan niku nek sering tindak luar kota, tonggone kok sahe jenengan ninggal luar niku atine napa? Ayem mah titip tonggone niki Masya Allah ya, amanah baik itu. Makanya dulu sudah dibahas kan, tanda orang beriman itu baik sama tetangganya. Lah niki Pak nek jenengan Masya Allah pasangane soleh, larene soleh-soleha, tanggane nggih sae niku, wah niku rezeki sedanten. Baru yang keempat al-malu al-halal, harta yang halal itu juga rezeki. Jadi rezeki harta itu baru satu di antara banyak rezeki Pak. Berikutnya apa rezeki berikutnya? Al-ilmu an-nafi. Ilmu niku nggih rezeki Pak. Terus ampun diremehne niki masalah ilmu niki. Ini ilmu itu rezeki yang luar biasa bahkan ya. Makanya Nabi nyuwun rezeki pertama ilman nafi'an. Nah, Luqman itu oleh Allah diberi rezeki berupa apa? Ilmu. Bondone mboten kathah, wajahe mboten ganteng ya, bukan tokoh, tetapi Allah beri rezeki berupa apa?
ilmu. Termasuk ilmu bagaimana mendidik anak. Wah, ini juga ternyata ilmu yang luar biasa. Ini rezeki, Pak. Jadi rezeki itu banyak. Salah satunya al-hikmah. Karena Luqman sudah diberi hikmah, Allah sampaikan anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, cara mensyukuri ilmu itu ya diamalkan. Itu cara mensyukuri ilmu. Makanya syukur itu level minimal alhamdulillah. Level berikutnya harusnya menggunakan semua nikmat kita dalam hal yang baik-baik, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bersyukur? Allah sampaikan alasannya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Iki suarane niki kalih lare banter pundi? Saingan. Nggih, Pak, jenenge bocah nggih. Tapi masjid niku nek rame kalih cah cilik masa depannya cerah insyaallah. Masjid di sini tuwek-tuwek cah cilik ora moro iki malah bahaya masjid ya. Tapi tetap dikendalikan, Pak ya. Kalau rame ya bisa diatur dengan baik. Kenapa harus bersyukur? Allah sampaikan wa may yashkur, barang siapa bersyukur kepada Allah fa innama yashkuru li nafsi, sebenarnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Makanya ada ayatnya surat Ibrahim, la ing syakartum la azidannakum, kamu itu kalau bersyukur dengan yang sudah diberikan akan aku tambah. Jadi rezeki itu begitu. Makanya ilmu nggih sami, Pak. Jenengan angsal ilmu niki, pun angsal carane ngeten. Kula pun bola bali nerangke keutamaan salat berjamaah. Niki kok kita kemudian bisa semangat setelah dapat ilmu, nanti dibuka lagi ilmu lain oleh Allah, dibuka lagi terus. Dalilnya mana? Allah berfirman surat Al-Alaq ayat yang kelima, allamal insana malam ya'lam, Allah akan mengajarkan kepada manusia sesuatu yang belum dia tahu sebelumnya. Itu syaratnya apa? Syaratnya mengamalkan yang sudah difahami. Nah niki Pak, atas ilmu niku nggih ngundang niki. Carane ngeten Pak. Ilmu niku nek saged matur ngeten. Kayak nyong wingi langsung diamalke, ngombuka meneh. Seneng melu wong kae, ilmu manfaat terus begitu Pak. Itu bekerjanya ilmu itu kalau kita mau beramal. Maka bismillah, pelan-pelan kita praktekkan ilmu kita semaksimal kita. Nanti insya Allah Allah kasih ilmu yang lain, kasih kemudahan amal lain begitu. Itu caranya. Makanya la ing syakartum la azidannakum, lah syukure kulon jenengan angsal ilmu nggih diamalkan semaksimal kita, semampu kita. Ya, la ing syakartum la azidannakum. Wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau tidak diamalkan itu jadi bumerang ilmu kita ini. Maka sekali lagi ilmu itu puncaknya adalah amal soleh aslinya ya. Allah sampaikan siapa bersyukur kembalinya kepada dirinya sendiri. Nah, itu pasti Pak, karena semua apa yang dilakukan manusia itu nggak ada yang sia-sia. Wa man kafara, barang siapa yang kufur nikmat ini ya. Fa inna Allaha, sesungguhnya Allah ghaniyun, apa ghaniyun? Maha kaya, hamidun, maha terpuji. Nah, tanda syukurnya nek punya harta itu berarti disedekahkan sebagiannya. Itu tanda syukur. Kenapa? Itu kembali kepada dirinya sendiri. Makanya barang siapa yang menginfakkan satu, itu seperti berinfak berapa pahalanya? Satu dikalikan 1 kali 7 nanti melahirkan setiap satunya 100, berarti 1 jadi 700 Pak. Itu janjinya Allah. Berarti sing badhe Gusti Allah napa jenengan? Sing badhe jane. Nah, sing seneng niku pangeran napa jenengan? Jane nek sedekah niku. Ya.
Pangeran niku belas mboten mikir Pak niku. Ya. Makanya Allah sampaikan, nek jenengan mboten sedekah, kufur nikmat, Allah sampaikan Allah tetap ghaniyun, tetap sugih, hamidun, tetap mulia. Nek jare Mbah Harto ora pathekan. Ya. Ora do sedekah ora pathekan, tetap sugih pangeran niku. Mboten ngefek blas ibadah kula jenengan niku. Allah tuh sampaikan lewat hadis qudsi, ya ibadi wahai hambaku, andaikan semua manusia di muka bumi ini semuanya saleh semua, tunduk semua kepada perintah Allah, itu tidak menambah kemuliaannya Allah. Terus pangeran niku umpami wong sak donya ke apik kabeh, saleh kabeh, Allah niku enggak nambah mulia, sama saja. Sebaliknya, andaikan semua satu bumi ini kufur semua, nantang semua sama Allah, nggak ada yang baik, semuanya jelek, itu tidak menjadikan Allah jadi jelek. Ya. Jadi nggak tambah mulia dengan disembah, tidak tambah terhina dengan tidak disembah Allah. Kenapa? Semua ibadah kembali ke kita sendiri. Makanya hidup itu pilihan Pak, tidak ada paksaan. Ya, kenapa? Nanti kembali ke masing-masing. Tugas Nabi, tugas dai itu hanya mengingatkan. Nah, perihal orang diingatkan tuh kemungkinannya dua. Satu manut, dua bantah. Ya. Tiga netral. Netral ini ora apik, ora elek. Ada Pak orang netral? Jane mboten nonton Pak. Kenapa? Hati itu pasti punya rongga, kecondongan. Mboten nonton tiang netral. Netral hanya di mana? Di mulut ya. Di mulut Pak, nggak ada. Jenengan nek kon milih itu jane nek hati kecilnya mesti milih. Cuma mulutnya ngomong kulo netral loh gitu. Jane nggih ora, mboten nonton tiang netral niku. Ya. Ya. Nonton barang A kali B, kon milih jane nggih milih niku mung semaure netral. Lah, makanya Masya Allah orang itu potensinya tadi ya, bersyukur kepada Allah dengan jalan yang terbaik. Kalau diberi ilmu ya amalkan. Nah ini Luqman. Baik, berarti rizkinya Luqman apa tadi? Ilmu mendidik Pak. Nah berikutnya ini pendidikannya sekarang, masuk temanya, didik anak itu apa yang harus ditanamkan pertama. Ini petunjuk, karena urutan tema ini menunjukkan urgennya sebuah tema. Nah ini, makanya kalau disebut pertama itu berarti paling penting. Apa pendidikan pertama? Wa idqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Wa idqala, dan tatkala berkata Luqmanu, Pak Luqman itu, libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihatinya dengan lembut. Nah ini Pak, ternyata kunci menasihati anak itu dengan lembut. Ya'idhuhu ya. Hati manusia itu condong senang dipuji, itu harus dipahami, senang dipuji. Maka tugasnya Nabi itu urut, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Muhammad, ya ayuhan nabi, hai nabiku, inna arsalnaka, aku mengutusmu sebagai syahidan, saksi besok di hari kiamat. Yang kedua, wa mubasyiran, memberi kabar gembira. Terus tiang niku Pak, pertama didamel seneng riyen, ampun di damel sedih. Ya, maka basyiran siapa? Orang yang soleh, taat dengan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah masuk surga. Ampun diwedeni terus ya. Neraka loh, fit'ah, kafir, bid'ah, neraka gitu. Jangan, nanti ini dulu diajak ngaji dulu. Jangan gampang meden-medeni dulu ya, buat seneng-seneng. Maka Nabi Muhammad bersabda, basyiru wala tunafiru. Orang itu dibuat bahagia, jangan dibuat
lari. Lah sama, didik anak juga begitu. Ya, jangan dengan kekerasan, maka dengan lembut. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nasihatnya masuk nanti insyaallah. Nasihatnya apa? Setelah dengan lembut, ini berarti caranya dulu yang didahulukan oleh Allah, caranya yang baik, Pak. Ngajak sae, nek carane mboten sae, sing dijak seneng mboten. Ya. Ngajak sembahyang misalnya, ayo salat. Dadi wong ora tau salat, sampean mesti mlebu neraka. Ya apik, Pak. Tapi diomongi dulu, ayo Pak sholat. Insya Allah nek sholat besok tempatnya di surga. Onten neraka jenenge neraka sakor. Itu miliknya siapa? Neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Jawabannya lam nakum minal musallin. Kula riyin boten salat. Kula tanglet sing ngajari salat niku agama napa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha napa Konghucu sing ngajari salat? Islam. Berarti niku onten neraka khusus kagem tiyang Islam napa Kristen? Khusus bagi orang muslim itu neraka itu. Muslim yang tidak salat itu jelas itu. Ditanya kan malaikat itu, bertanya, masalah kekum fisakor, kok jenengan saged mlebet mriki? Ngenjing niku Pak, tutuke di kunci ya, semua anggota tubuh bicara, riyin kula mboten salat. Nah itu, makanya Masya Allah, ternyata salat itu barometer pertama kebaikan seseorang ya. Maka nanti dibahas, tapi salat bukan yang paling penting dalam pendidikan. Ada urutannya lebih penting. Apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah. Nak, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, niki kan nembe viral Pak, masalah nopo? Nendang sajen niku. Nendang sajen niku. Niku sajen niku elek napa apik? Sajen. Sajen itu ya itu kan sesembahan, biasanya memang dipersembahkan untuk selain Allah. Misalnya nek tiang riyin gen panene lancar, maka wonten sedekah bumi kagem Dewi Sri, wonten Mbak Sri mriki. Kagem Dewi Sri ya. Zaman dulu Pak ya itu. Nah itu yang namanya sajen. Berarti niatnya keliru mboten? Keliru. Kalau niatnya untuk Allah ya dikasihkan kepada mereka yang membutuhkan ya. Bawa ke pondok sebagian hasil panennya, kasihkan para penghafal Quran. Nah itu namanya sedekah yang baik itu. Nek sedekah kalih dewa-dewi niku nggih keliru niku. Nah, lah yang menyedihkan itu ketika diberita diviralkan itu seakan-akan orang yang tidak suka dengan sajen ki wong elek. Kenapa? Orang yang buang sajen akhirnya dicekel, dipenjara. Seakan-akan orang yang nggak suka sajen itu anti kebinekaan, sukanya berbuat rusuh, berbuat onar. Ini tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan. Sajen itu kalau jelas-jelas untuk selain Allah, karena sajen mesti untuk selain Allah, itu jelas perbuatan syirik Pak. Berat konsekuensinya. Maka pendidikan pertama adalah jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wonten hadis Pak. Hadis niki riwayat Imam Ahmad. Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Onten tiyang mlebet swarga gara-gara laler. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Onten tiyang mlebet neraka nggih perkara laler. Ya. Maka mereka berkata, qalu wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Kok bisa terjadi begitu ya Rasulullah? Masa gara-gara lalat orang masuk surga, masa gara-gara lalat orang masuk
neraka. Nabi menjawab, marrajulani, ada dua orang safar bareng lewat di sebuah kampung. Lahum asnamun, mereka ini punya patung-patung. Setiap orang yang mau lewat harus memberikan sesaji apapun itu. Ya, orang dua ini dicegat sama penjaga kampungnya. Qorib, berkorbanlah kamu kepada orang yang pertama. Berkorbanlah kamu. Ya, saya tidak punya apapun untuk berkorban. Kata penjaganya, qorib walau dzubaban, berkorbanlah kamu meskipun dengan seekor lalat. Orang ini mikir, Pak, halah mong laler paling ora apa-apa wong laler, barang ora kanggo Pak laler. Nyekel laler Pak, cek gitu. Nah, ini sesembahan saya. Fakhalla sabila, orang ini dibolehkan lewat karena sudah ngasih sajen meskipun dengan seekor lalat. Ya. Orang yang kedua, kata Nabi, fadakholan nar. Yang pertama itu dibebaskan tapi dia nanti masuk neraka. Orang yang kedua temennya, qorib, kamu juga korbankan sesuatu. Dia jawab, saya tidak punya apapun untuk berkorban. Sama, berkorbanlah meskipun dengan seekor lalat itu. Dia mengatakan, saya tidak akan berkorban untuk selain Allah meskipun dengan seekor lalat. Orang ini ngeyel, debat, nggak mau nuruti perintah yang maksiat tadi. Kemudian orang ini dibunuh, Pak. Kata Nabi, fadakhalal jannata, orang yang kedua ini masuk surga. Nah, gara-gara apa? Lah nek misalnya lebih besar dari lalat, misalnya ingkung, apalagi kebo, ndas, sapi, apapun ini jelas lebih berharga daripada lalat. Itu di hadis itu oleh para pensyarah hadis disebutkan, ini bab satu menunjukkan pentingnya akidah, pentingnya tauhid. Kenapa? Ini pondasi, Pak. Yang kedua, bahayanya syirik. Syirik itu bahaya sekali, merusak. Makanya kalau ada dosa yang paling besar itu nomor satu adalah syirik. Itu paling besar. Makanya lain asyrakta billah, andaikan kalian menyekutukan Allah, tidak tobat itu, layahbatonna amaluka, semua amalmu akan habis. Ngeri, Pak. Ketiga, orang meremehkan ilmu. Makanya rumangsane niku wau, alah mong laler ora apa-apa koyone, nean ora apa-apa nean yo gitu. Ya. Agama nggak boleh pakai nean sama koyone. Ya. Agama itu pasti, ya. Ya, ini makanya ilmunya pasti ini, ya. Ya. Makanya ketika orang tidak perhatian sama ilmu agama, dia bisa saja jatuh dalam perbuatan syirik dan dia tidak tahu bahwa perbuatan itu menghantarkan dia ke dalam neraka dan surga tadi karena dia nggak mau berbuat syirik. Ini makanya pendidikan pertama, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Ini kan nggak tahu kemarin yang nendang, yang buat sajian itu Islam nggak agamanya? Islam sudah valid ya apa jarene nek saya baca Islam ya, karena ini yang menyatakan Majelis Fatwa MUI Jawa Timur itu menyampaikan Islam karena malamnya mereka yasinan dan tahlilan dulu sebelum buat sajian itu ya, kemudian dibuang ya. Lah mungkin Pak, di situ caranya yang tadi kurang apa namanya baik mungkin ya. Orang itu kan gini Pak, bisa saja itu bodoh. Maka orang yang nggak ngerti itu kewajibannya apa? Yang ngerti memberi tahu. Nah kadang kan orang bisa jadi begitu ya, emosi itu karena memang tadi, apalagi pakai undang-undang apa itu, perbuatan apa? Tidak menyenangkan, atau undang-undang penistaan agama. Pokoknya pasal itu bisa dibuat ya. Tapi prinsipnya Pak,
ini momentum ini tidak boleh berlalu tanpa penjelasan, ini bahaya. Karena nanti akhirnya hanya yang disalahkan ya tadi, padahal dia hanya mungkin caranya yang kurang arif dan bijak, tapi sudah betul itu bahwa itu harus diingatkan terkait dengan sajian dibuang, sudah betul itu. Kenapa? Itu kalau yang buat muslim, dan faktanya katanya muslim itu. Karena orang Islam itu tidak boleh menyembahkan sesuatu kepada selain Allah. Nah, ini babnya adalah bab tentang bagaimana menjauhkan dari perbuatan yang paling merusak, yaitu syirik. Makanya nasihat pertama, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu kedoliman yang besar sekali ya. Allah la yaghfiru, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Pak. Jadi semua dosa itu diampuni oleh Allah limayyasha, bagi yang dikehendaki, Pak. Makanya nanti ada, Pak, orang-orang itu dikehendaki Allah itu ada. Contoh, kita pernah mendengar hadis begini ya. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang besok menghadap Allah dengan pahala sholat, puasa, sedekah yang banyak, tetapi dia mendolimi saudaranya muslim, mendolimi tetangganya tadi, dolim ini, tidak minta maaf, tidak mengembalikan haknya, kemudian meninggal dua-duanya. Besok dihisab di hadapan Allah, dituntut, Pak. Pahala sedekahnya, puasanya, sholatnya itu habis gara-gara dipindah kepada orang yang didolimi tadi. Sampai ada di hadapan Allah dua orang ini. Yang ini, Pak, tadinya pahalanya banyak jadi habis. Ini sudah habis itu, yang nuntut itu masih tegel, Pak. Wis pripun carane ya Allah, nek ganjarane pun telas dosa kula mang paringne tiyang niku. Ya. Allah kemudian menghibur orang ini, orang yang nuntut dihibur oleh Allah. Coba sampean dangak saiki, dangak, Pak, jalan dangak. Coba lihat ke langit, coba lihat ke atas itu. Dia dangak melihat ke atas, ternyata, Pak, di atas itu ada, Masya Allah, istana terbuat dari emas, besar sekali. Kemudian orang ini terpana melihat bangunan semegah itu. Dia nanya, li ayyin nabiyyin hadza, niku kagem nabi sinten ya Allah, griyane kok sae sangat gede, mompior-mompior saking emas niku. Pangeran mboten jawab. Li ayyi sidikin hadza, niku kagem tiyang jujur sidik ingkang pundi? Li ayyi sholihin hadza, tiyang saleh ingkang pundi sing manggen ngoten niku? Terakhir, li ayyi syahidin hadza, niku kagem syahid ingkang pundi ya Allah? Allah menjawab, itu bagi siapa yang bisa membayar harganya. Sinten sing saged nebus tak paringi ngeten. Pripun carane nebus ya Allah? Kata Allah begitu ditanya, pripun carane nebus ya Allah? Kamu maafkan saudaramu yang mendolimi ini, maka itu harganya ya. Orang niki, Pak, saking senenge, ya Allah, dosane niki, salah niki pun tak ngapura sedanten. Oh, itu saking senengnya ini. Kemudian Allah Maha Pemurah, baik. Kamu yang tadi nuntut ini agar diberikan dosamu kepada orang ini, gandeng tangannya dan kalian berdua masuklah ke dalam surga. Itu murahnya Allah, meskipun orang itu banyak dosa, selama dosanya bukan syirik. Itu kalau Allah berkehendak diampuni, Pak. Namun nek syirik itu, Pak, plus boten nonton toleransi. Kenapa? La yaghfiru ayyushraka bih. Allah boten badhe paring ampunan kepada orang-orang musyrik itu, sebaik apapun itu. Ya, ini jadi hati-hati. Makanya dosa yang paling berbahaya itu syirik. Nah, itu makanya setan itu pripun carane, mbuh dijenengi budaya, mbuh dijenengi tradisi, mbuh dijenengi
nopo pun adat itu kalau syirik tetap syirik itu ya. Jadi hati-hati ya. Makanya ini setan paling seneng itu syirik itu ya tadi. Kalau itu memang budaya diuri-uri, bagaimana biar dihidup-hidupkan budaya yang syirik itu tidak boleh Pak ya. Syirik itu bukan sesuatu yang remeh, ini besar sekali di hadapan Allah. Makanya la zulmun azim ya. Ini nasihat pertama dari Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang ayat tentang nasihat. Kemudian yang kedua, setelah syirik, ini yang disandingkan oleh Allah berikutnya adalah nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Nabi bersabda, ridhallah fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah sama kulon jenengan niku tergantung tiang sepah kulon jenengan seneng boten kalih kulon jenengan. Murkane Allah niku nggih tergantung tiang sepah kulon jenengan niku murka tidak sama kita ya. Maka nanti itu dilihat murkanya dalam bab apa. Nanti dalam bab baik maka itu bisa merusak ya rahmatnya Allah, kemurkaan orang tua. Tapi nek orang tua nggak suka sama kita karena prinsip itu tidak termasuk durhaka. Ada batasannya Pak. Karena yang mutlak nggak boleh dilanggar, apapun perintahnya itu hanya Allah dan Rasulnya. Manusia itu nggak mutlak. Makanya Nabi bersabda, la ta'ata ya li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ya menaati orang termasuk orang tua kalau urusannya itu berlawanan dengan perintah Allah. Tidak boleh Pak. Jenengan kon ngeterke sajen kalih tiang sepuhe nek mboten dilakoni kuwalat mboten. Ini babnya bab apa? Syirik Pak, maka ndak boleh ya. Nggih Bu, kula nek dikongkon napa mawon purun ken tumbas trasi nggih mboten isin. Kon tumbas napa mboten isin, ning nek kon maringi sajen kula prei. Ya. Nah, itu kenapa? Ada batasnya taat kepada orang tua. Nek urusannya bertentangan dengan agama ndak boleh ditaati. Ya, harus ditolak. Nah, nolaknya juga ada panduannya, tidak asal nolak. Maka nasihat kedua, pendidikan kedua untuk anak-anak setelah pendidikan tauhid adalah pendidikan birrul walidain, karena itu kunci ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada manusia ya. Apa yang diwasiatkan oleh Allah? Biwalidayhi husna. Apa husna? Berbuat baik. Nah, ini jadi ketika sudah kepada Allah kita penuhi kewajiban kita, yaitu hanya nyembah kepada Allah, nanti Allah jamin. Makanya ada jaminan gini, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu syaratnya Pak, tidak musyrik. Oh, meskipun zikirnya la ilaha illallah tapi syirik, masuk surga enggak? Ya. Ini hati-hati. Jadi mengucapkan itu kalau sampai melakukan pembatal syahadat itu nggak rusak syahadatnya. Makanya pembatal syahadat itu pertama syirik itu nomor satu. Jangan sampai syirik itu. Syahadatnya tidak akan rusak insya Allah ya. Ini perihal nasihat kepada kita. Setelah yang pertama adalah kepada Allah berbuat baik, yang kedua kepada orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat apa? Ihsan. Nah, ihsan itu apa? Baik Pak. Makanya Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang harus saya baiki pertama kali? Kata Nabi, siapa? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Maka ada pepatah, ibu itu 3 tingkat dibanding ayah.
bapak ini. Makanya masya Allah, niki cerita Pak, tiang Arab niku, ya, niki ceritane tiang Indonesia sing pondok napa niku manggen teng Arab niku. Tiang Arab niku Pak, meskipun mereka ini apa namanya dalam hal waktu menghargai waktu, ya, tapi kalau misalnya sudah sampai tempat kerja kok kemudian disuruh pulang sama ibunya, ya, meskipun mereka nanti sampai terancam karena diancam oleh juragan nih, nek bali tak pecat itu, mereka milih dipecat daripada tidak mendapatkan ridho ibunya. Nah, itu. Jadi mereka taatnya kepada orang tua tuh masya Allah, khususnya pada ibu Pak. Ini kunci surga. Jadi kita itu nyari surga nggak usah jauh-jauh. Kalau suami kita ini laki-laki, surganya pada keridhaan ibu kita. Itu kuncinya Pak. Makanya masya Allah, nanti dosa yang termasuk disegerakan oleh Allah adalah uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Nah, niku ampun ngarep keluarga sakinah mawaddah warohmah kalau kita nggak baik sama orang tua, ya, karena berbakti kepada orang tua itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya Pak, nggak ada batasnya. Bahkan nanti Allah akan berikan sama seperti yang kita berikan kepada orang tua kita. Ada judul buku ulama, kamatadinu tudanu. Seperti engkau memperlakukan orang tuamu, nanti anakmu begitulah akan memperlakukanmu. Niki nek kulon jenengan niki kalih tiang sepah kok gemati Pak, gemati niki gadah rezeki nggih tiang sepah tetep dipikir nih, ya, remene nopo niki mongso nopo niki duren, nah, tumbas deh duren misalnya, ampun alasan biasanya wong tua itu ora seneng kok, ya. Ini Pak, jadi kita kepada orang tua itu masya Allah, makanya ceramahnya Ustadz siapa Abdus Somad itu pernah menyampaikan, ya, maka muliakanlah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja. Perlakukan orang tua seperti pembantu, maka rezekimu seperti rezeki pembantu. Begitulah kamatadinu tudanu, persis itu. Kita gemati sama orang tua kita, insya Allah nanti ketika kita sudah tua, anak kita gemati sama kita. Itu memang begitu Pak, caranya Allah membalas bakti kepada orang tua. Kalau kita kasar kepada orang tua Pak, ya, misalnya bapaknya gerah, kita suruh jaga orang tua, ya, namanya tiang gerah Pak, ya, biasanya nek dahar nopo rause pahit, misalnya Pak obati lo tumbe, ya, pahit le ora usah haleman gitu, ya, pahit dilarang gitu, ya. Ngenjing Pak nek kula jenengan gerah niku nggih plek niku, anaknya nggih kasare ra jamak kalih bapake niku, gara-gara dulu ketika muda kasar sama orang tua. Itu cara Allah tuh begitu, cash, ya, untuk perbuatan durhaka itu, ya. Maka masya Allah sakinah nggak ada, mawadah apalagi, rahmatnya jauh dari rumah tangga kita. Maka kunci kedua pendidikan itu adalah birrul walidain. Ini kunci. Makanya mari kita perbaiki lagi kepada orang tua kita yang belum baik, ya, yang masih rumongso. Makanya dulu ada ulama ditanya gini, Syekh, bagaimana hukumnya orang tua yang nunut sama anaknya? Syekhnya tuh marah tapi masih bisa menahan. Apa? Coba ulangi pertanyaannya. Syekh, bagaimana hukumnya orang tua nunut sama anaknya? Ulangi lagi pertanyaannya, ya. Syekh, bagaimana hukumnya orang tua nunut sama anaknya? Syekhnya langsung mengusir dari majelis. Ini pertanyaan yang sangat buruk, ya. Bahkan Nabi saja bersabda, anta wa maluka liwalidika, ya. Kamu dan semua milikmu itu milik orang tuamu.
Terus nek tiyang sepah Pak manggon teng ngene kula jenengan mundut napa mawon niku halal. Itu semua harta kita tuh milik orang tua kita. Lah kok malah umbrus pake guys nunut teko-teko jukuke kabeh gitu. Ya. Loh Pak, ini betul bahwa semua milik kita hari ini itu milik orang tua kita. Apapun yang diinginkan itu halal bagi orang tua kita. Ya. Itu. Jadi kok ada yang tanya bagaimana hukumnya orang tua nunut sama anaknya itu. Wah, kurang ajar yang tanya ini berarti kan. Ya. Orang tua kok nunut tuh nggak ada. Anak yang nunut Pak. Ya, itu. Jadi sekali lagi ini masalah bakti kepada orang tua ini ngeri kalau kita tidak biasakan, apalagi kita durhaka kepada orang tua. Rezekinya susah nanti. Ya, rumah tangganya bubrah, tidak harmonis itu pasti. Ya, kalah karo sing wedok dan lain sebagainya. Ya, ini sekali lagi pendidikan kedua penting dalam Islam, pendidikan bakti kepada orang tua. Kenapa disandingkan dengan pendidikan taat kepada Allah? Karena ridhomah fi ridhul walidain, sukhtumah fi sukhtil walidain. Allah ridho kalau orang tua ridho, Allah murka kalau orang tua murka. Maka segera minta keridhaan orang tua ketika kita melihat orang tua tidak ridho sama kita. Wallahu alam bisawab. Baru nasihat yang kedua. Ya, nanti berikutnya nasihat yang ketiga. Bagaimana kalau orang tua nyuruh sesuatu dan itu bertentangan dengan agama? Ada petunjuknya di ayat yang ketiga berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.